Bapak Bupati Indonesia Barat yang kebetulan beliau sedang meninggalkan kita karena suatu lain hal, Bapak Bustami Zainuddin DPD RI yang kami hormati, salah satu perwakil kita di Lampung, hadirat sekalian yang insya Allah selalu dalam rahmat dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya menyampaikan usulan, menambahkan apa yang telah kita sampaikan tadi, mewakili dari masyarakat Bengkulan. Kebetulan saya ini asli dari Bengkulan juga, Pak. Jadi kita bicara Bengkulan hari ini. Salam hormat saya, Pak Kabid, kepada Pak PJ Kepala Balai PLT TNBBS yang mungkin berhalangan hadir. Namun saya mohon maaf Pak, saya menyampaikan bahwa saya agak skeptis juga dengan tidak kehadiran beliau. Kenapa saya agak sorot demikian? Karena perlu kita pahami Pak, bahwa yang kita bicarakan hari ini bukan persoalan kecil. Karena dalam undang-undang bahwa disebutkan bahwa semua warga negara itu bersamaan hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Maka masyarakat Wiharu pun punya hak dan kedudukan yang sama dengan kita. Kita harus pahami hari ini mungkin kita semua yang ada dalam ruangan ini tidak lebih mulia dari orang-orang Wiharu tersebut yang kita kecilkan tersebut. Jadi saya tak tersinggung ketidakhadiran atasan saudara di ruangan ini. Ada alasan apa? Apakah dia menganggap kecil persoalan itu seperti apa? Mohon maaf saya sampaikan, karena beliau itu digaji dan pejabat negara. Yang memiliki kedaulatan di negara ini adalah rakyat. Dan ini rakyat sedang membicarakan mengenai kepentingan rakyat. Kita harus tahu. Kecuali kalau istrinya atau bapak dan ibunya meninggal, baru saya maklumi beliau tidak hadir di sini. Ini persoalan besar, bukan persoalan kecil. Untuk kita pahami, bapak-bapak mau tahu nggak dengan cerita saya? Raja William, saya ulangi lagi, Raja William, Raja Belanda yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke Wiharu, bukan warga negara Indonesia. Secara de facto telah membangun mercusuar di Wiharu tersebut pada tahun 1879, jauh sebelum Indonesia merdeka. Orang bukan warga negara Indonesia dan bukan masyarakat Lampung membangun mercusuar yang ada sampai sekarang di Wiharu. Beliau pun pada waktu itu menghormati kehidupan masyarakat di sana. Kenapa kita zaman mereka ini tidak menghargai? Coba kita renungkan dulu. Jadi himbauan saya kepada kita semua, Pak DPD yang terhormat, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, tolong kita renungi dulu. Ini agak apa dalam brand pemikiran kita, sehingga harus selalu terumbang ambing. Dari waktu ke waktu, berapa dasawarsa masyarakat sedang mengharapkan kesetaraan mereka dengan masyarakat lain di Republik ini. Kenapa tidak bisa kita realisasikan? Apa gunanya otak kita yang cerdas-cerdas ini kalau kita tidak bisa memikirkan itu? Ini harus kita lakukan suatu empati yang dalam terhadap warga negara yang sama hak dan kedudukan dengan kita. Ini harus kita camkan betul. Disampaikan salam saya dengan atasan Bapak supaya hal segera dituntaskan. PLN juga saya dengar tadi sudah ada anggarannya Pak ya, kalau sudah salah ya. Sudah ada anggarannya, jadi kendalanya hanya ada di Bapak lagi. Saya akan bersama-sama masyarakat, mudah-mudahan mereka berkenan untuk kita bersama-sama berjuang. Bagaimana kita menegakkan keadilan sebagaimana diharapkan masyarakat. Gak usah banyak undang-undang kita buka. Undang-undang desa aja. Syarat definitifnya desa itu apa? Kenapa kita definitifkan 4 desa tersebut kalau kita tidak bisa memberikan hak dan kewajiban? Karena 4 desa itu pertanyaan saya. Kalau cabut undang-undang itu jelas, Pak DPD. Itu amanah undang-undang, Pak. Kalau kita cabut undang-undang itu, karena mereka secara de facto definitif dan 4 desa itu, sebagaimana sudah sampaikan Pak Camat tadi. Jadi apa gunanya kita jadi orang pintar Pak kalau kita mudah berdiri? Ini harus menjadi perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya etikat baik kita berkumpul pada hari ini.
Saya nggak tahu ada perhatian dari Wali Harun hadir atau tidak. Hadir Pak, ada. Nah, artinya maksud saya Pak, itu kita undang juga. Jadi ini menyangkut harta dan martabat masyarakat, menyangkut kesetaraan hak. Saya sedih Pak, kita berada dalam gedung ber-AC seperti ini di ibu kota Kabupaten Pesisir Barat. Sementara terbayang nggak oleh kita bahwa sekarang kalaupun ada orang sakit di Wali Harun, mungkin meninggal di jalan Pak, baru ketemu dengan ibu kota mungkin. Masya Allah. Itu yang kita pahami. Meninggal di jalan. Itu kita pahami Pak. Saya bukan sekali 2 kali masuk sana Pak. Kita kalau masuk sana jalan becek, kalau naik ojek motor yang melangkai akar-akar pohon. Rela kita tidurnya dengan keadaan masyarakat seperti itu Pak. Ini yang harus dipahami Pak BBS dan saudara-saudara di PLN. Semoga ini jadi pembelajaran baik bagi kita. Marilah kita berbuat semaksimal mungkin untuk kebaikan. Marilah kita menyalahkan diri kita, sehingga kita semakin benar di mata Allah dan semakin mulia di mata manusia. Demikian, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.